Qin Yichen panik. Jangan tinggalkan sang putri. Aku berjanji padamu bahwa di masa depan, kamu tidak akan pernah menghalangi bunga, oke? Putri Wenxing terkejut, dan dia bingung untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Qin Yichen merasa lega ketika melihat ini. Dia berbicara tentang masa depan, tetapi Putri Wenxing masih muda menurut senioritasnya. Qian Xue seharusnya bisa mengerti. Pada akhirnya, Putri Wenxing dibawa kembali. Pada hari itu, klan Dike sangat hidup, dan Kaisar Ke mengadakan perjamuan, dan bahkan itu adalah pertunangan malam itu. Memiliki titisan Kaisar Langit untuk bersaksi setara dengan menyaksikan pernikahan Kaisar Surga. Pernikahan ini bisa dikatakan telah mengejutkan semua ras dan menimbulkan sensasi di dunia. Kemudian, di sebuah bintang di sekitar klan Kaisar Ke, sebuah kuil langsung terletak, bernama Istana Tianxing. Karena Qin Yichen adalah dewa bawaan, dia tidak berdaya, yang berarti dia tidak memiliki keluarga suami. Oleh karena itu, meskipun Istana Tianxing adalah kediaman Qin Yichen, para tetua klan Kaisar Ke akan segera sibuk. Di Istana Wenxing, Kaisar Ke dan Permaisuri Sixia juga bersama Putri Wenxing, yang memegang tangan giok putrinya dengan ekspresi ceria. Yu Tian, menurutmu akan seperti apa pewaris Wenqing dan Tianxing? Ngomong-ngomong, dewa bawaan dan Wenqing bisa bereproduksi? Jangan biarkan garis keturunan Wenqing kecewa. Putri Wenxing tersipu. Ibu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Siapa yang akan berkembang biak dengan dia? Kaisar Dike juga tersenyum. Jangan khawatir. Wenxing dan Tianxing bukanlah makhluk biasa. Menurut Anda apakah anak-anak Tianxing dilahirkan dengan bakat luar biasa dan memiliki darah Anda dan saya? Mereka pasti luar biasa. Sangat. Ya, Yu Tian. Apa kau sedang mencari rahasia yang bisa melahirkan dewa bawaan? Putri Wenxing tidak bisa berkata-kata. Dia telah menerima takdirnya. Dan hanya berharap, seperti yang dikatakan ibunya, pohon mati ini suatu hari bisa terbuka. Di Istana Tianxing yang baru didirikan, ada seorang dewi yang secara khusus menenun kostum pengantin pria untuk Qin Yichen. Kaisar Tian sangat sibuk akhir-akhir ini, terutama mengajarkan kepada dewa bawaan tertentu apa itu pernikahan dan bagaimana cara suami istri. Tianxing, cara suami istri ini menekankan kesetiaan. Baik pria maupun wanita harus memiliki pikiran yang sama, bukan untuk mentransfer cinta, tetapi juga memperlakukan Wenqing dengan baik. Di sampingnya, sebagai pendamping pria, Sang Changsheng tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba dia merasa sedikit bersimpati pada Qin Yichen. Jika dia tidak merekrut kerabatnya dengan seni bela diri, dia mungkin masih mengajari saudara Feng, apa kebahagiaan sejati di dunia ini. Tapi tidak mungkin, siapa yang memintanya menikah dengan putri Kaisar Ke? Mendengarkan penjelasan Raja Tians yang ragu-ragu dan melelahkan, Qin Yichen merasa senang untuk sementara waktu. Dia menahan untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, Tuan Tians, Sang Jenderal telah mendengar tentang potongan terbalik dalam kontes seni bela diri sebelumnya, dan final. Hah? Raja Tians terkejut, seolah-olah dia sedang mengirimkan suara kepada Kaisar Ke. Setelah beberapa saat, dia menepuk dadanya dan berjanji, mulai sekarang, kamu dan anak Wenqing akan diberi nama Feng. Saya. Setelah 3 hari, berbagai kelompok etnis datang ke Daoxi, dan Kaisar yang berpartisipasi dalam perekrutan tidak pergi. Petugas pengantin pria, saatnya menyambut pengantin wanita. Sang Changsheng menyanyikan warnanya, dan ketika Qin Yichen keluar dari Istana Tianxing, meskipun agak enggan, dia masih terpana oleh pemandangan di depannya. Saya melihat sebuah kapal ilahi yang luar biasa datang melintasi dunia, yang membuat bintang-bintang bergetar. Kapal dewa sangat luar biasa, dan seluruh tubuh terbuat dari Dao Jin di kapal dewa. Mutiara cerah berkedip. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa mutiara itu bukan hanya satu alam Dao persegi, di mana cahaya ilahi mempesona dan langit diberkati. Perahu dewa itu tampaknya telah berpakaian dengan hati-hati, berseri-seri dengan gembira. Kursi sedan ada di tengah. Cabang emas dan daun giok klan Kaisar Ke ditutupi dengan jilbab, dan pakaian merahnya tampak seperti api. Bepergian dari Wenxing Palace ke titik ini, meski hanya kusin, dan jarak kedua rumah sangat dekat, menurut aturan, pas ini disebut pas. Memasuki Istana Tianxing sama dengan memasuki pintu rumah Feng dan menjadi wanita yang sudah menikah sejak saat itu. Qin Yichen tercengang. Dia dapat melihat bahwa ada banyak kotak yang dibungkus dengan kain di kapal dewa ini, yang merupakan mahar Putri Wenxing. Termasuk kapal dewa ini, itu adalah mahar. Selamat datang pengantin wanita. Setelah menyambut pengantin wanita, itu adalah pernikahan ibadah. Qin Yichen tidak punya aula tinggi, Gaotang jauh di kampung halamannya. Jadi di Istana Kaisar Ke dan Permaisuri Sixia di kiri dan kanan, dan Gaotang di atas. Kaisar Ke seperti gunung, dan dia duduk dan tersenyum dan berkata, Tianxing, di masa depan, Anda tidak hanya akan menjadi jenderal pedang sihir Istana Kaisar Ke saya, tetapi juga menantu saya yang baik. Di masa depan, Anda harus bersama dengan Wenqing. Permaisuri Sixia juga berdandan untuk bepergian, anggun dan mewah. Tianxing,
Wen Qing menikahimu. Kamu harus berpikiran tunggal. Jangan biarkan aku mendengar bahwa Wen Qing telah dianiaya. Putri Wen Qing di bawah jilbab bergetar sedikit, tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Tetapi senyum Qin Yichen hampir membeku dalam beberapa hari terakhir. Setelah aula ibadah, pesta pernikahan sangat meriah, dan bahkan spesifikasi yang disajikan sedikit lebih megah dari yang direncanakan Kaisar Ke. Ke kamar pengantin. Tanda seru. Tanda seru. Di istana Tianxing, Sang Changsheng menyeringai, dan Jin Jiayu juga mendorong pengantin wanita ke dalam lemari. Zheng Chu Daozun tiba-tiba menutup pintu. Ayo, Jenderal Feng. Ingat, pedang ajaib tidak jatuh. Sang Changsheng minum teh dan makan buah di kakus. Dia terlihat santai dan dalam suasana hati yang baik. Tidak ada yang lain. Nenek moyang kecil ini akhirnya menikah, tetapi seseorang dapat menerimanya. Pada awalnya Daozun juga senang. Selain itu Jenderal Feng yang pertama kali memperkenalkannya. Sekarang Jenderal Feng dan sang putri sudah menikah dan menjadi menantu yang baik dari klan Kaisar Ke. Apakah manfaatnya hilang? Mayor Jenderal, pernahkah Anda memperhatikan bahwa saudara Feng tidak hanya luar biasa dalam bakat, tetapi juga kekayaan yang membuat iri? Zheng Chu Daozun adalah Jenderal Zhen Moguan, dan tidak masalah menyebut Sang Changsheng sebagai Mayor Jenderal. Dan Sang Changsheng mendengar ini, mengunyah 2 gigitan buah, dan tiba-tiba merasa seperti itulah masalahnya. Ngomong-ngomong, Jenderal Feng baru ada di dunia ini selama beberapa tahun sekarang. Dia pertama kali merebut senjata kekaisaran, dan sekarang dia menikahi putri yang paling dicintai Nyonya Monark di kamar pengantin. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah melakukan sesuatu yang saya tidak tahu berapa banyak yang mungkin tidak membuat iri seumur hidup. Pada saat yang sama, di dalam rumah baru, tangan giok putri Wenxing agak dingin, dan di bawah hijab, dia menggigit bibir merahnya yang disinai Chin Nabar, dengan tegas. Aku tidak bisa kalah dari ibuku. Mengapa aku harus mencari jalan pintas sendiri? Jika kayu ini berani menyentuhku, aku akan membunuh bajingan ini. Putri Wenxing berpikir begitu, tetapi setelah menunggu lama, kain hai di depannya tidak pernah diangkat. Putri Wenxing cemas, dan tiba-tiba berkata secara rahasia, kayu mati ini adalah dewa bawaan. Tidak bisa, bukan? Pikiran ini membuat pipi Putri Wenxing panas, memarahi dirinya sendiri atas apa yang dia pikirkan, dan bertanya-tanya apakah dia memamerkan kakinya. Itu salah. Modal belati Anda sendiri belum keluar dari sarungnya. Apa yang ditunggu kayu mati? Putri Wenxing mengatupkan giginya, tetapi menurut aturan, mempelai laki-laki tidak bergerak, dan dia tidak mudah dipusingkan. Tetapi segera, dia mendengar suara kotak dan lemari yang berputar di dalam rumah. Saya melihat Qin Yichen duduk di banyak kotak, mengutak-atik mas kawin Putri Wen Qing. Dia tidak bisa menahan senyum dan menghasilkan banyak uang. Kali ini dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Putri, apakah Anda punya saudara perempuan? Yang belum menikah?